saya kasih contoh seorang tokoh yang mungkin sama-sama kita kenal, yang namanya Lee Ka-shing. Usia beliau sekarang sudah 92 tahun. Ya, beliau ini seorang konglomerat yang ada di Hong Kong. Kalau kita baca cerita mengenai Bapak Lee Ka-shing ini, SMA tidak selesai. Kenapa? Karena waktu usianya 15 tahun, ayahnya seorang guru itu meninggal. Terpaksa beliau harus berhenti dan bekerja ya di pabrik plastik, dan terus bagaimana beliau terus bekerja. Akhirnya hari ini per tahun 2020 menurut Forbes kekayaan bersih beliau itu kurang lebih 24 miliar dolar ya. 2 tahun lalu, tahun 2018, Pak Lee Ka-shing sudah pensiun. Dan saya tertarik dengan filosofinya yang diajarkan di dalam mengelola uang. Beliau memang adalah penganut Buddhis yang sangat taat, ya, dan beliau menjadi seorang charity yang sangat royal untuk membiayai banyak bidang di Hong Kong dan juga di dunia-dunia lain, di mana dia katakan bahwa hidup ini kalau you punya penghasilan, cobalah bagilah menjadi 5 bagian. Yang pertama, 30% untuk biaya hidup, 20% untuk investasi, kemudian untuk 20% untuk bina relasi, dan 15% untuk kembangkan diri you sendiri, dan 10% untuk rekreasi. Yang saya cermati bahwa pembagian uang ini makna di balik itu luar biasa. Yang 30% bisa bayangkan, kalau punya income 3 juta, kita hanya boleh untuk biaya hidup kita 1 juta. Kalau kita punya 5 juta, 3%, 1,5 juta. Pasti kita bilang, nggak akan cukup. Pasti nggak akan cukup. Ya. Tapi yang beliau katakan, hiduplah dengan hemat, hiduplah dengan cermat, hiduplah dengan bijak. Itu yang disampaikan kepada kita. Saya ambilkan beberapa contoh, kalau mungkin kita bilang, wah itu kan teori saja. Saya ambil contoh, salah satu adalah Papa almarhum saya. Beliau mengelola toko sepatu, tapi saya belajar sesuatu. Beliau kalau pakai sendal, sendalnya putus, sebenarnya gampang aja. Itu sendal yang lama, karena sudah dipakai 6 sampai 1 tahun, cari tong sampah, dibuang, dan dia ambil 1 pasang di tokonya. Tapi apa yang saya amatin? Dia tidak lakukan itu, dia ke depan tokonya, ada tukang sol sepatu, di mana dia minta tolong sama tukang sol sepatu untuk dijahit kembali atau dilem kembali. Kadangkala sampai 4-5 kali di sol, baru setelah sendalnya tidak bisa dipakai lagi, baru dia buang dan ganti yang baru. Waktu dia ganti baru, apa yang saya amatin juga? Dia tidak pilih sepatu atau sandal yang baru. Dia cari sandal dia yang sudah tidak laku, yang cocok untuk kaki dia, itu yang dia beli, dia pakai. Ya. Jadi hidup hemat itu ada, saya belajar juga dari Papa almarhum saya. Nah, yang kedua ini ada waktu saya di Astra Agro, kira-kira tahun 90 awal, 96 atau 93 gitu. Ada seorang teman saya yang baik, dia cerita sama saya, Ben, saya pernah ngalami cerita yang lucu nih, Ben. You bayangin kan, kalau seandainya you diundang sama Lim, ya kalau Lim kan tahu ya, jadi beliau itu adalah Indofood Group waktu itu yang foundernya. Dia bilang suatu hari saya ditelepon sama Lim, saya diminta datang untuk makan pagi. Wah, saya senang banget, Man. Dia katakan, saya luar biasa nih. Saya konglomerat ajak saya makan nih, mau diskusi, mau bincang-bincang. Dia semangat banget. Pagi-pagi dia sudah berangkat, dia katakan saya sampai di situ, saya ketemu Lim, ngobrol kira-kira 5-10 menit. Akhirnya dia panggil pembantunya, tolong siapin makan pagi, katanya kan. Datanglah si pembantunya, bawa nampan gitu. Wah, dia pikir, wah ini pasti enak nih makannya. Tahu-tahu yang dia disodorkan di meja Lim sama teman saya ini adalah 1 mangkok bubur putih, dan di dalam mangkok bubur putih di sampingnya itu ada piring yang isinya itu adalah telur asin yang sudah dipecah, yang sudah dibelah 2,
kemudian ada ikan asin kecil-kecil teri, terus ada kacang-kacang yang rebus, terus ada sayur asin sama kecap asin sama ada sambal. Dia taruh di meja. Teman saya itu pikir, ini kan baru awalnya. Mungkin si Om Lim ini suka makan bubur pagi-pagi gitu, pasti sebentar lagi akan keluar. Tapi dia tunggu-tunggu, dia katakan, nggak keluar-keluar, Ben. Ternyata Om Lim sudah bilang, ayo kita makan. Yang dia makan adalah bubur polos plus dengan sajian-sajian yang sangat sederhana. Dia kagum, dia katakan, luar biasa, Ben. Orang terkaya, makannya begitu sederhana. Saya lebih boros dari beliau, katanya. Itu satu pembelajaran untuk saya. Dan saya juga nggak perlu banyak contoh-contoh lain. Misalkan saya ketemu satu konglomerat, di mana handphonenya yang saya lihat yang beliau pegang, ya, dia jangankan beli handphone, dia beli perusahaan handphone pun dia bisa sebenarnya beliau ini. Tetapi apa yang saya amatin, handphonenya itu udah 5-6 tahun, bahkan sudah pakai karet. Saya tanya iseng, Pak, kenapa dikaretin itu? Oh, ini copot baterainya, kalau saya karetnya nggak dikaret, ini baterainya bisa copot. Sampai sebegitunya gitu. Sebelum COVID, saya juga bertemu di airport, kebetulan ada Pak Akbar Tanjung. Saya nggak kenal beliau secara ini, tapi saya karena beliau orang populer, kan biasa. Saya waktu sama-sama nunggu koper, saya bilang, Pak Akbar, apa kabar? Gitu. Saya hanya ngomong begitu saja, terus dia tanya, you dari mana? Saya katakan, saya dari London, Sumatera, saya Indofood. Oh, you ini ya? Dia sebutin nama Big Boss teman saya. Oh iya. Terus dia bilang gini, boleh nggak saya dapat nomor telepon you, Pak Beni? Gitu. Oh boleh Pak. Terus dia ambil handphonenya, dia nomornya berapa Pak? Ternyata handphone beliau itu yang Nokia zaman dulu, yang kalau mau bikin B itu ketiknya tek 2 kali, terus Beni gitu, nah itu dia store-nya seperti itu. Jadi saya lihat, wah orang yang luar biasa punya kemampuan, tapi dia masih pakai handphonenya. Apa karena beliau gaptek? Tapi saya pikir enggak, ya bukan karena gapteknya. Nah ini yang masalah hematnya. Masih banyak contoh-contoh lain yang kalau kita bisa belajar. Kemudian investasi. Tadi saya sudah cerita mengenai rumah. Ternyata waktu beli rumah, itu saya ketemu dengan teman saya juga, sesama waktu itu di Astra. Beliau di salah satu grup di Toyota. Ternyata yang saya belajar itu lebih luar biasa lagi. Setiap kali dia dapat bonus, dia membeli rumah di Kelapa Gading dan sisanya dengan utang. Dan dia sewakan. Ternyata pada saat-saat itu harga rumah naiknya berkali lipat dan disewakan itu gampang sekali. Sehingga dia bisa beli rumah baru dengan uang sewa itu untuk menyetor melunasi rumah yang lain. Pada saat dia pensiun, berapa unit yang dia punya? Ada 8 unit yang dia punya rumah itu. Ya, tanpa dia sadari, yang kelihatannya dia pakai, hidupnya sederhana, tetapi hasilnya pada saat dia akan memasuki usia pensiun itu sudah menjadi ini. Nah, hal yang lain yang saya kasih contoh yang negatif. Ada teman saya yang lain yang kami berhubungan cukup akrab, dia katakan gini, Ben, kamu suka main saham nggak? Saya bilang saya tidak, karena saya bukan bakat yang risk taker. Dia bilang main saham saja, you kayak saya gini kan. Dia katakan, you pinjamnya dari bank 200-300 juta dan you pakai margin. Jadi you bisa beli saham sekitar 10 kali lipat. Ya, jadi kalau 300 juta you bisa 3 miliar. Apa yang terjadi? Pada satu saat saya ketemu lagi, saya ngobrol-ngobrol, ternyata dia menjual mobilnya, dia menjual rumahnya, dia menjual segala-galanya karena yang dia spekulasi harga sahamnya jatuh ancur-ancuran. Ya, jadi investasi yang benar itu juga harus kita yang seimbang, ya bukan jadi budak nantinya. Nah, kemudian mengenai relasi, apa yang saya belajar? Ternyata memang di dalam hidup kita, kehidupan kita, sepintar apapun yang kita sekolah, yang terjadi di masyarakat setelah dia berbisnis, bekerja, orang yang berhasil adalah orang-orang yang bukan hanya pintar, tetapi orang yang punya hubungan relasi baik dengan orang-orang. Apa yang dilakukan oleh Pak Li Ka-shing ini, dia ada temannya yang satu kampung, ada temannya yang satu sekolah dulu, atau teman yang lain.
yang anaknya sedang berbisnis, mulai coba, dia lihat punya potensi, dia join, dan akhirnya relasinya tetap baik, dan dia pun menghasilkan uang yang cukup besar. Nah, ini juga saya ada satu cerita, seorang teman saya, itu salah satu direksi di London, Sumatera. Jadi pada satu kesempatan sebelum beliau meninggal, anaknya yang lulusan dari luar mulai dengan perusahaan startup. Jadi waktu dia mau kembangkan, dia katakan dia terbatas yang mau invest ke tempat itu. Akhirnya dia datang ke salah satu bos besar dan dia sampaikan, bos ini yang kebetulan kita kenal baik juga, karena akhirnya dia bilang, saya mau nolong anak ini karena bapaknya pernah membantu, gitu kan. Jadi singkat cerita, dia masukkan sejumlah uang dan dalam waktu 3-5 tahun investasi dia itu kembali 100 kali lipat, ya, dan dia enjoy banget, gitu ya. Jadi kadang-kadang relasi menolong orang lain itu akan kembali juga kepada kita, tapi jangan sembrono, ya, jangan asal, gitu kan. Terus yang kemudian itu kembangkan diri, ya. Jadi temukan dan maksimal potensi kita. Saya belajar sesuatu yang sangat menarik juga dari Pak Sukanto Tanoto, ya. Kalau pernah tahu Raja Garuda Mas Group, ya, beliau itu pendidikannya SMA, ya. Karena kenapa saya tertarik dengan ini, karena di dalam banyak kesempatan waktu saya di Astra Group, saya selalu diingatkan oleh Presiden Direktur Astra pada saat itu Pak Teddy Rahman, dan beliau bilang, "You belajar dari Pak Sukanto Tanoto. Beliau itu orang pintar," katanya. Padahal sekolahnya SMA, ya. Tetapi dia menjadi konglomerat yang begitu luar biasa, ya. Dia banyak menolong orang, banyak membantu orang. Setelah saya pelajari apa yang ini, setelah saya interaksi dengan beberapa eksekutifnya, dan dia katakan, bos saya setiap tahun, ya, walaupun dia anak SMA lulusannya, dia setiap tahun selalu sisihkan waktunya 2 minggu, 3 minggu, pergi ke Amerika, ke Harvard University, ke Stanford University, dia ambil kursus singkat selama 3 atau 2 minggu. Setiap tahun dia bilang, nggak pernah dia lupakan itu. Ya, jadi temukan, maksimalkan potensi yang ada di diri kita masing-masing. Yang terakhir, yang bagian dari Pak Likasing mengatakan, sisihkan 10% untuk rekreasi. Karena beliau katakan bekerja sama berlibur itu perlu keseimbangan. Berlibur bersama keluarganya, berlibur bersama mengunjungi family-familinya, berlibur untuk belajar sesuatu yang baru, itu menjadi moto dari Pak Likasing. Nah, ini yang perlu diingat, yang kotak yang di sebelah kanan di atas, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup, ya. Tetapi sebanyak apapun uangnya tidak akan cukup, ya, tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Nah, ini yang satu statement yang perlu kita ingat-ingat, ya. Demikian yang disampaikan oleh seorang Likasing yang mungkin bisa kita pelajari dalam kehidupan. Next, silakan. Nah, dari gambaran itu kita bisa lihat bahwa pola pikir harus antisipasi ke depan. Ini ada pembagian yang 5%, 10% ini masing-masing ditentukan sendiri mana yang menjadi prioritas. Tapi pesannya yang seperti yang sudah ceritakan dari Firman, dari mana-mana yang tadi kita rangkum, kita harus pegang kejujuran. Ayo, jujur. Ya. Kemudian bina relasi, dan yang terakhir adalah go to extra mile. Artinya, yuk kerjalah, ya, yuk kerjalah semaksimal yang bisa yuk kasihkan sehingga melampaui harapan dari orang yang memberikan kamu pekerjaan atau yang memberikan kamu sebagai klien, ya, kita. Jadi berikan dia hasil yang lebih baik atau lebih tinggi dari apa yang dia ekspektasikan.